kesukaanku tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu berdoa. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari Eyang! merdeka, merdeka. Heh, Eyang Hiro Lata. Aduh, David dan Darren, Eyang sampai kaget dipanggil kalian. Eyang lagi asik nyanyi-nyanyi mengenang masa-masa dulu. Eyang Hiro daripada gabut ikutan kita aja. Hah? Gabut? Aduh, apalagi itu? Adik-adik, sebelum Eyang Hero ikutin kalian, kita sapa dulu sama-sama ya, teman-teman Joel Kids. Shalom Joel Kids, salam merdeka. Eyang Hiro jadi ikutan kita. Jadi dong, mau kemana sih? Ajo cing alay-alay Eyang. Bungkus. Haha, memang Eyang Hiro jadul. Teman-teman siap? Hari ini ku bersuka bersamamu Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidupku.
dalam hidupku. Kau beriku sukacita, gantikan sedihku. Kau buatku bahagia karena cintamu. Ku mau memuji, ku mau menyembahmu. Ku mau menari, nyanyikan pujianku. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Yesus namanya, Raja segala raja. Everybody Dengan hati bersyukur dan mulut pun menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan nama-Mu, Tuhan. Meninggikan nama-Mu, Tuhan. Meninggikan nama-Mu, Wah, nanggung nih. Eyang Hero lagi semangat-semangatnya. Bentar adik-adik ya. Eyang Hero stretching dulu ya. Aduh, aduh, aduh. Nah, Eyang sudah siap tempur lagi. Aku yang pilihin lagunya ya. Teman-teman Jakit, siap? 1, 2, 3, go! dari pagi hari sampai malam hari, ku mau memuji nama-Mu, Tuhan. Dari pagi hari
bener. Eyang Hero happy sekali. Adik-adik Joel Kids juga happy kan? Yang happy coba katakan amin. Eyang, kita mau dengerin cerita dari Eyang lagi. Oh, oke. Kalian suka dengerin cerita ya? Kali ini Eyang mau tanya dulu. Gimana nilai kalian di sekolah? Bisa buat tanggal lagu kok, Eyang. Kayak gini Eyang. Do, re, mi, fa, sol, la, mi, do. Waduh, nilai kalian. Aduh, sama sih seperti nilai Eyang dulu. Krik, 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 krik. Dan itu nggak bagus loh. Zaman dulu semua orang masih nggak pinter. Makanya bisa dijajah sama penjajah. Tapi untungnya ada seorang yang visioner. Namanya Pak Soekarno. Dia pintar sekali adik-adik. Bayangin, bisa 10 macam bahasa. Nah, Pak Presiden Soekarno lah yang membawa bangsa Indonesia kepada kemerdekaan bersama dengan semua pahlawan-pahlawan yang ada. What? 10 macam bahasa? Berarti kalian semua juga harus merdeka dari yang namanya kebodohan. Jangan mau kalau dapat nilai yang jelek. Karena itu not good. Iya, Eyang Hero bener. Eyang tahu kan caranya? Pastilah. Eyang Hero kan sudah lebih berpengalaman daripada kalian. Ingat, Eyang Hero kan punya resep jitu. Adik-adik Joel Kids, siapa di sini yang kalian juga masih sering dapat nilai jelek? Wah, sekarang kalian semua ikut dengerin juga ya. Duduk dengan tenang, tangan kaki dilipat semua, telinganya dibuka yang lebar, dan merdeka! Merdeka, merdeka. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, senang sekali Kak Yanti bertemu kalian kembali di ibadah online Joel Kids. Nah, hari ini kita sudah masuk di bulan apa? Kita sudah ada di minggu kedua di bulan Agustus. Kita semua tahu di bulan ini bangsa kita merayakan hari kemerdekaannya. Yang keberapa? Ayo. Keberapa? 78. Sudah 78 tahun yang lalu bangsa kita mendeklarasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan dari apa? Dari penjajah yang melawan bangsa Indonesia. Nah, kita perlu bersyukur dengan Tuhan. Selama 78 tahun ini Tuhan menyertai bangsa kita dengan ajaib. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus merasakan kemerdekaan. Siapa yang masih mau hidup dalam belenggu penjajahan? Nggak ada ya, nggak enak hidup dalam belenggu penjajahan. Tapi kita mau hidup yang dimerdekakan. Bulan lalu, minggu lalu kita sudah belajar tadi merdekakan dari apa? Ketakutan. Kak Yanti berdoa tidak ada lagi anak-anak Joel Kids yang merasa takut hari ini. Tapi hanya ada satu takut yang harus kita jaga terus dalam hidup kita. Takut apa? Takut akan Tuhan. Amin. Biar takut akan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Ada dalam hati kita senantiasa. Setiap langkah kita terus punya rasa takut akan Tuhan. Tapi untuk takut yang lain, tidak ada. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Sekarang kita mau lanjutkan lagi. Siapa adik-adik yang sudah siap belajar? Sudah? Siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis, kita dengarkan sama-sama cerita kakak berikut ini. Mau ya? Oke. Kalau minggu lalu kita sudah belajar dimerdekakan dari ketakutan, hari ini kita akan belajar dimerdekakan dari apa ya? Ada yang tahu? Dari apa? Kebodohan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Dimerdekakan dari kebodohan. Siapa yang mau tinggal dalam kebodohan? Gak ada ya. Siapa yang mau disebut anak bodoh? Gak ada. Kita mau jadi anak yang pintar. Kita mau jadi anak yang pandai. Nah, di Alkitab
ada seorang tokoh yang karena kebodohannya membuat dia kehilangan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Siapa ya? Coba dipikir, siapa ya tokoh Alkitab ini? Karena kebodohan dia, karena ketidakmengertian dia, membuat dia kehilangan yang besar. Ada yang tahu? Kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-25. Ada siapa ya di situ ya? Kejadian 25 ayat yang ke-29 mulai. Kalian bisa baca lengkapnya nanti di rumah. Kakak hari ini akan bercerita tentang seorang yang bernama Esau. Siapa Esau ini adik-adik? Esau ini adalah saudara dari Yakub. Mereka berdua ini adalah anak kembar. Tapi ketika proses lahirnya, Esau lahir yang pertama. Sehingga Esau ini disebut sebagai anak sulung. Sedangkan Yakub dia adalah anak bungsu. Nah, suatu hari Esau ini sukanya ke padang, dia suka berburu. Sedangkan Yakub dia sukanya tinggal di kemah. Dia suka masak, dia suka mengerjakan pekerjaan rumah. Suatu kali Esau lagi capek gitu pulang dari padang. Dia capek, dia lihat Yakub. Yakub lagi masak adik-adik. Siapa yang tahu nih Yakub lagi masak apa? Yakub lagi masak masakan kacang merah. Wah, Esau yang dari padang, bau makanan yang enak, perutnya terasa lapar. Alkitab mengatakan Esau berkata seperti ini kepada Yakub, aku bagi dong makananmu, itu rasanya enak sekali, boleh ya buat aku? Yakub ini seorang yang pintar adik-adik. Dia tidak mau memberikannya sekedar gratis untuk Esau. Dia bilang gini, boleh aku kasih kamu masakan ini, tapi ada syaratnya. Apa-apa syaratnya, cepetan, aku lapar, kata Esau. Syaratnya adalah tukar dulu hak kesulunganmu dengan makanan ini. Esau bingung, hak kesulungan? Harusnya, apa itu nggak penting. Beda kalau kamu minta bajuku misalnya ya, mungkin aku nggak boleh. Hak kesulungan, buat apa? Boleh. Sudah, hak kesulungan buat kamu. Yang penting aku dapat makanan ini. Dikasih adik-adik. Esau makan dengan lahap. Wah, perutku kenyang hari ini. Yakub merasa senang. Waktu berganti waktu, hari berganti hari. Hingga suatu kali Ishak sudah semakin tua. Dan dia akan melepaskan berkat kesulungan untuk anak sulungnya. Dan akhirnya satu cerita terjadi. Berkat itu dilepaskan kepada siapa? Yakub atau Esau? Kepada Yakub. Kenapa? Karena Yakub yang sudah mendapatkan hak kesulungannya. Ditukar dengan semangkok masakan kacang merah. Kita mau lihat seperti apa sih berkat kesulungan ini? Yuk kita buka sama-sama di Kejadian 27. Ayat yang ke-27. Ya, kakak akan bacakan, kalian menyimak dari rumah. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Hebat ya berkatnya. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Gak cuman sedikit. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini berkat kesulungan yang luar biasa adik-adik. Siapa yang mengutuk akan dikutuk. Siapa yang memberkati akan diberkati. Dan itu Yakub terima. Ketika selesai terima Yakub, yes, amin. Dia keluar. Datanglah Esau. Membawa masakan yang diminta ayahnya. Dia berkata, ini ayah masakan yang kamu minta. Sekarang berkati aku. Dan Ishak berkata, berkat itu sudah turun ke Yakub adikmu. Esau sangat marah. Esau sangat kesel. Dia berkata, ayah, tidak adakah lagi berkat yang lain untuk aku? Dan Ishak berkata, enggak ada. Berkat kesulungan itu cuman satu. Dan sudah diterima oleh Yakub. Esau sangat menyesal.
Esau sangat menangis meraung-raung. Dia begitu, kenapa aku bodoh ya? Aku tukarkan hak kesulungan dengan semangkuk masakan kacang merah. Dan akhirnya bisa berbuat apa Esau? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupnya menjadi pelarian. Dia tetap anak Ishak, tapi dia tidak mendapatkan berkat kesulungan. Adik-adik, ngeri sekali kehidupannya Esau, sedih sekali. Dengan kebodohannya dia tidak pernah ngerti. Dia tidak pernah tanya sama bapaknya, gunanya apa sih hak kesulungan. Dia memutuskan sendiri karena apa? Perutnya yang lapar. Dan hari itu dia kehilangan hak kesulungan. Adik-adik mau tinggal seperti Esau, ada dalam kebodohan? Enggak. Kita tidak mau ketinggalan, kita tidak mau kehilangan sesuatu yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Sekarang bagaimana supaya kita merdeka dari kebodohan? Yang pertama, kenali diri kita adik-adik. Jangan pernah merasa diri kita tuh paling hebat. Jangan pernah merasa diri kita tuh paling pinter dari yang lain. Yuk rendah hati dan punya sikap mau belajar. Punya sikap, aku mau ingin belajar ini, aku pengen belajar itu. Ada teman mungkin yang lebih pintar main sepak bola. Main sepak bola bareng yuk, aku diajarin. Buang semua rasa, aku ini paling hebat. Main komputer, aku paling jago. Gak adik-adik, ada yang lebih jago dari kalian. Kenali diri kita, rendah hati, dan mau belajar. Itu karena lepas dari kebodohan. Yang kedua adalah apa? Minta hikmat. Yakobus 1 ayat yang kelima berkata, jika kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dia adalah sumber hikmat itu. Minta hikmat sama Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita merdeka dari kebodohan kita? Doa. Tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Setiap kali mau melangkah, terus ngomong, Tuhan ini benar enggak ya? Bukankah Tuhan yang tahu segala sesuatu? Dia Tuhan mengerti semua yang terjadi dalam hidup kita. Ngomong Tuhan, ini betul enggak aku kesini? Tuhan, aku betul enggak aku harus seperti ini? Punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Siapa yang di sini sering bercakap-cakap dengan Tuhan? Ada? Kak Yanti berdoa setiap kalian punya satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Punya satu kedekatan dengan Tuhan. Dia yang tahu segala-galanya atas hidup kita. Jadi dia yang tahu, yang paling tepat, yang memutuskan semua yang terbaik buat hidup kita. Doa minta hikmat. Setiap pagi ketika kalian bangun tidur, berkata Tuhan, tolong aku minta hikmat yang dari Tuhan. Buat memutuskan semua yang terjadi hari ini. Buat menjalani setiap hari-hariku, aku minta hikmat yang dari Tuhan. Amin. Mau semuanya? Siapa yang di sini mau merdeka dari kebodohan kita? Semua ya? Kayak yang dipercaya semua kalian angkat tangan di rumah. Tidak ada yang mau mengalami seperti Esau. Dia kehilangan berkat yang besar karena kebodohannya. Sebelum Kak Yanti selesai, Kak Yanti akan tutup dengan cerita ini. Suatu kali ada seorang ibu yang diberikan hadiah oleh anaknya. Wah, hadiahnya apa ya? Dalam sebuah amplop dibaca. Ternyata dia mendapatkan hadiah tur di kapal pesiar. Wah, senang sekali. Ibunya, yes, aku senang dapat hadiah ini. Karena aku belum pernah naik kapal pesiar. Wah, dia ngomong ke tetangga-tetangganya, hei, besok aku mau naik kapal pesiar. Aku mau keliling dunia, dia bilang gitu. Aku mau siap-siap apa ya? Oh, aku mau beli roti. Dia beli roti yang banyak. Dia beli minum. Dia beli mie instan mungkin. Dia beli banyak makanan. Nanti aku mau makan ini di kapal pesiar. Kan kalau di kapal bingung ya mau belanja di mana ya. Dia bawa semua makanan, masukkan ke tasnya. Di hari yang ditentukan dia jalan dengan senang sekali. Dia naik kapal pesiar. Wah, keren sekali kapalnya. Bagus. Hebat sekali. Wah, anakku ini sayang sama aku. Hari pertama adik-adik, dia mulai buka tasnya, dia makan roti, wah aku kenyang ini, dia minum air yang dia bawa, dia makan yang dia punya. Sambil dia jalan-jalan, kapalnya ini bagus sekali. Hari pertama, sekarang hari kedua, makanannya masih, makan lagi. Aku makan ini, masih cukup buat aku. Minumannya, masih cukup lah buat aku. Hari ketiga adik-adik,
kok tinggal sedikit ya makananku ya. Tapi kalau nggak makan aku lapar. Sudahlah aku makan. Sampai akhirnya tasnya ibu ini kosong. Makanannya habis. Tapi dia melupakan satu, dia lihat, loh setiap kali makan, waktunya makan, kenapa orang-orang ini pada pergi ke satu restoran? Mereka jalan ke situ, dia pikir, wah ini pasti mahal restorannya. Aku nggak akan mampu lah bayar makanan di situ. Aku makan aja ini roti yang aku bawa. Dia diem, dia makan sambil ngeliatin orang-orang di restoran. Sampai hari ketiga makanannya habis. Dan dia lemes duduk, dia kelaparan adik-adik. Hingga satu kali ada petugas yang datang. Dia ngomong, ibu kamu kenapa? Kamu sakit bu? Enggak. Lah ibu kenapa? Saya belum makan. Hah? Bu kenapa belum makan? Bukankah? Sebentar, tunggu. Saya lihat tiket ibu dulu. Ketika dibuka tiketnya adik-adik, di situ dikatakan tiket ini adalah kelas yang paling atas. Dia berhak menikmati semua fasilitas yang ada di kapal pesiar ini, termasuk makan di restoran mewah itu. Petugas ini ngomong, bu, ibu ini bisa makan sepuasnya, yang ibu mau apapun itu di restoran. Kenapa ibu tidak mau pakai tiket ini? Aku enggak tahu pak. Aduh, ibu ini punya tiket kelas atas, tiket yang paling mahal, dia bisa menikmati semua yang baik. Tapi karena kebodohannya, karena dia tidak mau tanya dengan petugasnya, membuat ibu ini kelaparan adik-adik. Ironis ya, tiketnya mahal, paling keren, tapi dia kelaparan di kapal pesiar yang begitu indah. Dan akhirnya petugas ngomong, sudah bu, sekarang ayo ke restoran, ibu mau makan apa? Ibu bisa makan sepuasnya, sampai nanti pelayaran ini selesai. Sampai nanti tur ini selesai. Adik-adik, harusnya ibu ini bisa tanya dengan petugasnya, Pak, boleh nggak saya makan di situ? Ini tiket saya. Tapi ibu ini bodoh adik-adik, dia nggak mau tanya. Dia merasa cukup, aku sudah bawa roti, aku sudah bawa makanan, cukup ini buat aku. Ternyata enggak. Ingat sekali lagi, kebodohan kita membuat kita kehilangan semua yang besar yang menanti di depan kita. Kakak berdoa, tidak ada lagi anak-anak Joel Kids yang terbelenggu dengan kebodohan kita. Mungkin kebodohan dalam pelajaran, ayo berdoa minta hikmat dari Tuhan. Mungkin kebodohan kita saat mengambil keputusan, tanya Tuhan sekali lagi, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Amin. Siapa yang mau merdeka dari kebodohan? Kayak undang ayo bangkit berdiri di rumah masing-masing, angkat tangannya, kita mau berdoa sama-sama. Amin. Katakan Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku mau dimerdekakan dari setiap kebodohanku. Aku mau dimerdekakan Tuhan dari setiap kepintaranku yang dianggap paling benar. Aku mau dimerdekakan Tuhan dari kebodohan. Aku tidak mau kehilangan yang terbaik. Aku tidak mau kehilangan berkat yang besar karena kebodohan dalam hidupku. Tuhan tolongi aku Tuhan. Biar setiap hari aku selalu tanya Engkau. Aku selalu berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Apapun yang harus kami kerjakan. Tuhan tolongi kami Tuhan. Biar dalam hidup kami, hari-hari kami terus mengandalkan Engkau. Kami terus mendapat hikmat yang daripadamu. Sekarang semua taruh tangan di kepala adik-adik. Katakan Tuhan, berikan kami hikmat yang dari surga turun atas hidup kami. Hikmat yang membuat kami sanggup menjawab setiap apa yang harus kami lakukan. Hikmat yang membuat kami bisa tahu apa yang harus kami kerjakan. Tolongi kami Tuhan, tolongi kami Tuhan. Tuhan Kau berkati setiap anak-anak Joel Kids dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan hikmat yang dari surga turun atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar yang terbaik turun atas anak-anak. Dan kami semua Tuhan mulai hari ini kami merdeka dari semua kebodohan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar Engkau terus berbicara dalam hidup kami dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Joel Kids, kalian sudah tahu kan caranya? Mintalah hikmat kepada siapa? Tuhan. Betul sekali. Iya Eyang, kita semua mau berubah juga. Minta hikmat kepada Tuhan kalau tidak bisa.
Bagus. Kalian sudah mengerti. Adik-adik Joel Kids, Eyang ajakin berdoa ya, agar kalian semua juga merdeka dari kebodohan. Sekalian bangsa Indonesia kita doakan, supaya anak-anaknya semua bisa bersekolah dan hidupnya diisi dengan hal-hal yang berguna. Bukan dengan main game terus, lama-lama malah kecanduan game. Eyang, kita minta sama Tuhan agar Tuhan pilihkan pemimpin bangsa Indonesia yang paling tepat ya. Nah, kalian sekarang sudah lebih pintar dan cinta sama bangsa Indonesia. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi nih bersama dengan Kak Stevi dan Kak Evo. Tapi Kak Evo, hari ini kita gak sendiri ya Kak Evo Betul ya. sekali, Kak Kita Stevi. ditemani sama teman-teman dari Joel Kids nih. Betul banget. Yuk kita kenalan. Halo, namaku Jos dan Cai. Nah, hari ini Joy dan Jos yang akan menemani Kak Stevi dan Kak Evo untuk berdoa buat siapa? Kali ini kita mau berdoa untuk Indonesia. Sekarang semuanya coba adik-adik yang di rumah, coba sekarang semuanya tangan dia dilipat. Semuanya sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Sebelum kita mau berdoa, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Oke adik-adik, semuanya lipat tangannya. Semuanya fokus hanya ke Tuhan. Kita mau mintakan shalom Tuhan atas bangsa Indonesia. Indonesia penuh shalom. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Sekali lagi katakan. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Sekarang suara adik sendiri katakan. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Sekali lagi katakan dengan iman. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Lebih kurang lagi katakan. Shalom.
berkat-Mu hari ini. Bentar lagi kami mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa buat Presiden Indonesia Tuhan yang akan dipilih Tuhan. Semoga Tuhan Presiden Indonesia yang Kau pilih Tuhan, yang takut akan Kau Tuhan, yang percaya dengan Kau Tuhan, yang menyembah-Mu setiap hari Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan biar tidak ada kejahatan di pemilihan presiden dan presidennya, tolong yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari ini kami berempat mau memberkati Indonesia. Semoga tidak ada musuh-musuh, iblis-iblis yang menyebar di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk terus berdoa buat bangsa dan negara kita. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah, God bless you. Bless you. David, kamu lapar nggak? Iya, kamu? Kalian pada lapar ya? Pasti keingat sama sup kacang merah ya. Yang Hiro so tahu deh. By the way, sup kacang merah bentuknya kayak apa ya? Kalian kan bisa lihat gambarnya. Siapa itu kemarin? Uncle Dro. Ya betul, Uncle Dro. Oh, Uncle Dro. Eyang pinter deh sekarang. Shalom adik-adik semua, bertemu lagi dengan Uncle Dro. Dan hari ini kita akan belajar lagi menggambar dan mewarnai bersama-sama. Dan hari ini tema kita adalah merdeka dari kebodohan. Adik-adik, apa yang membuat kita merdeka dari kebodohan? Betul sekali, saat kita belajar sehingga kita semakin pandai. Dan di Alkitab kita diajarkan bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat, kepintaran dalam hidup kita. Karena itu kita perlu membaca Alkitab. Karena itu hari ini kita akan belajar menggambar anak yang membaca Alkitab. Adik-adik sudah siap? Let's go! Nah, jangan lupa siapkan pensil, kemudian penghapus, juga spidol untuk menebalkan, dan jangan lupa krayon untuk mewarnai. Adik-adik sudah siap semuanya? Yuk kita menggambar sama-sama. Hari ini apa ya? Oke, pertama kita buat garis seperti ini adik-adik. Garisnya miring, kita akan menggambar Alkitab. Nah, adik-adik bisa? Seperti huruf M ya adik-adik. Oke, bagus sekali. Sekarang kita buat garis di sini turun ke bawah. Ini adalah Alkitab yang terbuka adik-adik. Kemudian kita gambar seperti ini. Nah, ini adalah halaman-halaman bukunya ya adik-adik. Dan kita akan tambahi garis beberapa di sini. Seperti ini. Adik-adik bisa? Wah, luar biasa. Sekarang kita buat kotak di sini adik-adik. Dan kita beri tulisan Alkitab. Adik-adik bisa? Wah, luar biasa. Sekarang kita akan gambar anaknya di sini yang sedang membaca Alkitab. Siapa itu? Pasti adik-adik dan juga Uncle Dro. Pertama, kita buat dulu kepalanya. Kita buat bulat di sini adik-adik, huruf U ya. Seperti ini. Adik-adik luar biasa. Sekarang kita gambar rambutnya. Oke, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Kita buat garis-garisnya beberapa ya adik-adik. Luar biasa adik-adik semuanya. Kita gambar telinganya.
Kemudian kita buat matanya seperti ini. Bola matanya sedang melihat ke bawah ya adik-adik. Kemudian kita gambar alisnya. Agak tebal ya. Kemudian kita gambar hidungnya sedikit. Dan mulutnya tersenyum. Sekarang kita gambar lehernya dan kemudian badannya. Kerah bajunya. Oke, sekarang di sini kita gambar tangannya yang sedang memegang adik-adik. Ada 4 ya jari-jarinya yang memegang. Adik-adik sudah selesai? Wah, luar biasa. Sekarang kita buat garis di sini. Nah, adik-adik sudah selesai semuanya? Wah, luar biasa. Sekarang saatnya kita menebalkan. Pelan-pelan aja ya adik-adik. Oh, hati-hati. Jarinya kita tebalkan terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik semuanya, Alkitab adalah sumber hikmat. Adik-adik tahu nggak? Karena itu, adik-adik yang suka membaca Alkitab, apalagi kalau adik-adik mau pintar berkata, saya pengen jadi juara. Belajar seperti Salomo adik-adik. Dia juga membaca firman Tuhan, sehingga dia jadi orang yang paling berhikmat hari itu. Sekarang kita tebalkan gambar anaknya. Adik-adik sudah selesai semua? Wah, luar biasa adik-adik. Sekarang waktunya kita mewarnai. Sebentar, Uncle Dro lupa. Uncle Dro belum bawa krayon ya. Sebentar ya adik-adik ya. Krayon. Adik-adik krayonnya datang. Oke adik-adik, sekarang kita akan belajar sama-sama mewarnainya. Pertama kita akan mewarnai adalah kita warnai anaknya ya. Bajunya hari ini memakai baju warna merah adik-adik. Adik-adik bisa mencampur warnanya, terserah adik-adik. Cari gambar yang paling bagus, warna yang paling bagus. Adik-adik boleh pilih warna, terserah adik-adik. Hari ini Uncle Dro memakai warna merah, tapi adik-adik bisa memberikan warna yang lain yang menurut adik-adik, Uncle Dro, ada warna yang lebih bagus. Nah, adik-adik bisa pakai warna itu untuk mewarnai. Hari ini Uncle Dro campur dengan sedikit warna orange di bagian atasnya. Seperti ini. Kemudian kita akan warnai wajahnya. Dengan warna krem yang muda ya. Nah, seperti ini. Juga di lehernya, adik-adik. Matanya jangan ikut diwarnain ya adik-adik ya. Karena itu harus hati-hati, pelan-pelan. Jangan lupa jarinya. Nah, untuk rambutnya warna apa kira-kira adik-adik? Wah, ada yang suka. Boleh nggak kalau warnanya adalah warna biru? Bisa nggak? Boleh aja sih. Rambutnya warna biru. Wah, keren banget. Kayak siapa nih rambutnya warna biru? Ada nggak?
adik-adik yang mewarna rambutnya warna biru. Hari ini campur dengan warna biru tua dengan biru muda. Wah, ini kayak film anime Jepang ya adik-adik ya. Nah, sekarang Alkitabnya. Biasanya Alkitab berwarna hitam adik-adik. Kita warnain hitam aja ya. Tentu warnanya bisa macam-macam. Ada yang warnanya kuning, ada yang berwarna macam-macam. Adik-adik bisa menggunakan warna yang adik-adik suka. Hari ini Uncle Draw pakai warna hitam. Seperti ini. Nah, adik-adik semuanya, sisanya adalah tugas dari adik-adik sendiri. Seperti apa gambarnya, dan nanti posting ke IG Joel Kids. Karena Uncle Draw punya hadiah buat kalian. Hadiahnya apa Uncle Draw? Wah, album Joel Kids yang terbaru 1, 2, dan 3. Album yang ketiga adalah Goodness of God. Nanti Uncle Draw akan kirimkan kepada adik-adik semua yang posting gambarnya, hasilnya seperti apa. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah sumber hikmat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Buat kalian lebih enak bodoh atau pinter? So pasti pinter lah Eyang Hiro. Kenapa Eyang tanya seperti itu? Iya, karena kebodohan itu menyesatkan jalan kalian. Sekarang Eyang kasih challenge buat kalian. Cari ayatnya ada di mana itu. Darren, ayo kita cari. David, ini udah ketemu. Kita baca sama-sama ya. Amsal 19 ayat 3. Bunyinya, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Betul kan Eyang Hiro? Betul sekali. Sekarang kita baca sama-sama dengan adik-adik Joel Kids ya. Adik-adik, kalian sudah siap dengan ayatnya? Eyang tunggu ya. Sudah ketemu? Ah, bagus. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 3. Bunyinya, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Merdeka dari kebodohan. Yes, merdeka.